Shalom, selamat pagi pendengar BSJD yang diberkati Tuhan. Saya Pendeta Lia Afriliani, MTH, melayani di STT GKI. Sebelum kita melakukan aktivitas kita untuk hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Baik, sumber segala hikmat, terima kasih untuk hari yang baru. Tolong kami yang saat ini akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Hanya dalam kuasa pertolongan Tuhan, maka kami dapat mengenal siapa Engkau, serta dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sesuai dengan Almanak Nas GKI yang ditetapkan untuk hari ini, Nas yang menjadi dasar bagi kita adalah 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Namun saya hanya membaca ayat pertama dan yang kedua saja. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Setiap orang punya alasan untuk bersukacita. Ada yang bersukacita karena mendapatkan pekerjaan, rejeki, pertambahan usia, memperoleh jodoh, keturunan, dan sebagainya. Ada yang bersukacita karena sembuh dari sakit, ataupun selamat dari musibah atau kecelakaan. Tentunya ada berbagai macam alasan untuk bersukacita. Namun pernahkah kita memiliki alasan yang sama seperti Hana ketika bersukacita? Hana mengatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Kalau melihat konteks 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10, puji-pujian ini disampaikan Hana bukan pada saat ia akhirnya mengandung, melainkan puji-pujian ini disampaikan ketika ia telah menyerahkan anaknya, yaitu Samuel, kepada Imam Eli untuk menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Bayangkan saudara, jika saudara berada pada posisi Hana, setelah sekian lama menderita karena mandul, sekian lama meminta anak, akhirnya mengandung dan memiliki anak, sempat mengasuhnya beberapa tahun, tapi tibalah waktunya untuk berpisah. Relakah saudara? Bisakah saudara memuji Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hana? Bisakah tetap bersukacita? Hana bisa. Kenapa? Dari bunyi puji-pujian Hana ini kita bisa melihat dan merasakan tidak ada kesedihan ataupun penyesalan bagi seorang Hana atas nazarnya yang ia sampaikan dalam pasal 1 ayat 11, serta atas keputusannya untuk menepati nazar tersebut, pasal 1 ayat 24 sampai ayat 28. Apa rahasianya? Hana bersukaria karena Tuhan. Rasa syukurnya kepada Tuhan memampukan dia untuk melakukan semuanya itu. Hana sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, sehingga ia tidak ragu terhadap apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan untuk Samuel. Hana tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada Samuel kelak, namun ia memiliki pengharapan bahwa ia telah melakukan tindakan yang paling tepat, yaitu menyerahkan anaknya kembali kepada Tuhan dan meyakini Tuhan akan menjaga anak tersebut. Saudara, jika kita ingin menggali secara singkat inti dari puji-pujian Hana, sungguh kaya dengan kebenaran teologis tentang Tuhan dan perbuatannya. Hana bersukaria karena Tuhan sudah menjadi tempatnya bersandar. Tuhan Maha Tahu dan adil dalam segala perkara. Hana bersukaria karena Tuhan yang ia kenal adalah Tuhan yang bertindak atas orang-orang mandul, orang-orang lemah dan rendah di mata manusia. Hana bersukaria karena Tuhan yang ia sembah berdaulat atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Hana bersukaria karena ia yakin bahwa Tuhan memberikan perlindungan dan damai sejahtera bagi orang yang dilindunginya. Bagi orang yang dikasihinya, ada kelimpahan, berkat, kasih dan penyertaan. Sementara bagi orang yang memusuhi Tuhan, akan mendapatkan kebinasaan, murka dan kehancuran. Dan Hana bersukaria karena dia mengenal dan memiliki Tuhan yang sungguh begitu luar biasa. Hana mengalami banyak berkat dari Tuhan. Tuhan telah memperhatikan pergumulannya
telah memberikannya seorang anak. Bahkan anak tersebut akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Namun berkat terbesar yang dialami oleh Hana adalah ia boleh menjadi semakin dekat, semakin jelas untuk mengenal siapa Tuhan. Pengharapan Hana kepada Tuhan tidak terhenti ketika ia mendapatkan apa yang ia inginkan, tetapi berlanjut ketika ia harus melepaskan apa yang ia dapatkan. Pengalamannya bersama Tuhan menjadikannya mengenal siapa Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatunya. Akhirnya, ratapan berubah menjadi sebuah seruan sukacita yang penuh dengan pengharapan. Saudaraku, apa yang dialami oleh Hana menjadi pengingat bagi kita bahwa apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi penderitaan kita seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita berhenti bersyukur atau alasan kita untuk berhenti belajar mengenal siapa Tuhan. Hana mengajarkan kepada kita bahwa dari pengalaman yang telah dilewati, hendaknya membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan, semakin berharap, semakin mengandalkan Dia sepenuhnya. Apapun yang terjadi harus membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, bukan membuat kita jauh dari Tuhan. Pagi ini kita diajak untuk bertanya pada diri sendiri, apa alasan kita untuk bersukaria, bersyukur? Apakah karena berkat jasmani yang diberikan Tuhan melalui usaha, pekerjaan, ataupun berbagai macam pencapaian kita? Apakah karena kesehatan yang Tuhan masih beri? Sesungguhnya itu juga tidak salah sebagai alasan kita bersyukur. Namun yang paling utama, bersyukurlah karena Tuhan. Bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Sebab jika kita melandaskan ucapan syukur kita hanya karena hal-hal yang kita dapatkan, kita bisa kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita melandaskan ucapan syukur kita hanya karena hal-hal yang kita dapatkan, maka kita bisa kecewa ketika kita harus melepaskan apa yang kita miliki. Hana bersyukur karena didengarkan Tuhan keinginannya, tapi ia lebih bersyukur lagi karena ia memiliki Tuhan yang menolong dan menyertainya dalam suka dan duka hidupnya. Anaknya Samuel tetaplah berharga bagi Hana, tetapi rasa syukur dan cintanya kepada Tuhan memampukan dia untuk memberikan Samuel kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan. Pengenalannya yang benar tentang siapa Tuhan memberikannya pengharapan bahwa Tuhan akan menjagai hartanya yang paling berharga dan melindungi hidupnya juga dengan berkat dan damai sejahtera. Sekaligus juga kita diajak untuk terus bersedia mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Mari fokus pada apa yang sudah Tuhan lakukan selama ini di sepanjang suka dan duka hidup kita. Mengimani dengan setia bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidup ini. Bersedia untuk terus mengikut Tuhan dengan setia, belajar firman-Nya, dan membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, menjadikan segenap perkataan dan perbuatan sebagai sarana kesaksian di mana orang dapat mengenal Tuhan melalui hidup kita menjadi suatu wujud nyata, sukaria, sukacita kita karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, mari bersukacita dan bersyukur karena Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Hati kami hendak bersukaria karena Tuhan. Kami hendak bersyukur karena Tuhan. Kami sadar ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami merasakan Tuhan menolong, melindungi, memberkati, dan menyertai kami dalam segala suka dan duka hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kami dan keluarga kami tetap hidup tinggal di dalam Engkau saja, setia berpaut dan mengandalkan Tuhan dalam segala pengalaman hidup ini. Terkhususnya untuk sepanjang hari ini, kiranya kami ditolong dalam belajar, bekerja, berkarya, beraktivitas. Biarlah segala yang kami lakukan, dapat kami lakukan yang terbaik untuk menjadi berkat bagi orang lain, terutama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah kami hari ini ya Tuhan, untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah segala keberadaan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.